Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Baik, teman-teman, kami berdiri di sini akan menjelaskan sebuah sistem pernapasan di antaranya adalah bronkus. Dan izinkan perkenalkan, nama saya Rizky Sukma Saputra dan rekan saya Nela Nisa. Saya Reina Yolanda. Saya Natania Rizky. Saya Tiara. Baik, langsung saja ke pengertian bronkus yang akan dibacakan oleh Nela. Oke, baik teman-teman. Pengertian bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trokea dan paru-paru dan cakupan tenggorokan tak terletak setelah trokea dan sebelum paru-paru. Secara detailnya, bronkiolus akan membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Nah, selanjutnya di dalam alveolus terjadi pertukaran udara antara oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida yang harus dikeluarkan dari paru-paru. Setelah proses pertukaran udara selesai, bronkiolus akan kembali mendorong udara yang mengandung karbon dioksida agar keluar dari paru-paru. Selanjutnya ada fungsi bronkus yang akan dibacakan oleh Natasha. Bronkus memiliki beberapa fungsi. Fungsi utama bronkus adalah menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Nah, fungsi yang kedua yaitu untuk membakar udara yang masuk serta membersihkannya. Dan yang ketiga adalah hidung. Hidung juga berfungsi untuk menyaring partikel-partikel asing yang turut masuk bersama udara. Nah, sekarang ada jalan yang kedua terhadap bronkus yang akan dijelaskan oleh Reina. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih jalannya O2 terhadap bronkus ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Tentunya sebelum kita masuk ke sini, kita harus menghirup udara terlebih dahulu ya. Kita menghirup udara menggunakan apa sih? Hidung. Betul ya, tentunya kita masuk lewat hidung di sini. Nah di sini dia akan terjadi penyaringan, yaitu penyaringan kotoran maupun debu dan lain sebagainya ya. Tentunya juga di sini berfungsi untuk melembabkan, untuk mengatur sesuai dengan suhu tubuh ya. Lalu lanjut ke faring. Nah faring ini di sini fungsinya itu untuk melindungi perjalanan si sistem pernapasan. Nah di sini juga dia menyaring kotoran. Perlu kalian ketahui juga penyaringan kotoran ini sudah dilakukan oleh hidung. Setelah ke faring ini dia OTW ke lari. Di lari ini dia itu tempatnya jika kalian sedang makan ya misalnya ya. Nah di sini itu tempatnya si makanan bertemu dengan udara. Tapi tenang aja, di sini juga ada terjadi pemilahan, yaitu kalau kita sedang makan dia makanannya akan turun ke jalannya, yaitu ke jalan sistem pencernaan dan udara dia akan masuk ke sistem pernapasan. Nah jika kalian bertanya-tanya ya gimana sih kalau misalnya makanan masuk ke sistem pernapasan? Nah kalian pernah kesedang enggak? Nah, itu aja pernah ya. Nah itu adalah makanan yang masuk ke bukan jalannya, yaitu masuk ke sistem pernapasan. Nah dia akan melakukan gerakan yang disebut refleks. Nah refleks itu dia akan mengeluarkan dengan semaksimal mungkin makanan atau benda yang masuk ke sistem pernapasan tersebut. Dan tentunya ya jika makanan atau benda asing masuk ke sistem pernapasan, dia akan berakibat fatal jika tidak melakukan penanganan yang tepat. Okay? Nah dia akan mengakibatkan meninggal karena terjadinya penghalaman dari sistem pernapasan. Nah lanjut, OTW ke trakea. Nah di trakea ini, trakea adalah organ yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Di trakea ini juga dia akan membersihkan kotoran atau benda-benda asing sebelum masuknya dia ke paru-paru. Nah ini termasuk teknik untuk pembersihan. Lanjut dia akan pergi ke paru-paru. Tentunya di sini tidak langsung ke kanan semua atau ke kiri semua ya, harus seimbang. Jadi separuh dia akan pergi ke kanan dan sisanya dia akan pergi ke kiri. Ini adalah tenggorokan bercabang. Nah ini cabangnya tenggorokan itu disebut bronkus. Nah di sini ada bagian kanan dan bagian kiri. Untuk yang bagian kanan bisa kita sebut dengan bronkai lobar kanan, oke? Dan untuk yang kiri kita bisa sebut dengan bronkai lobar kiri. Jadi seperti itulah sistem pernapasan gimana sih jalannya O2 terhadap bronkus ini.
Semoga bisa dipahami dan sekian. Baik, terima kasih Bu Rika. Selanjutnya ada bagian yang akan saya sampaikan. Bagian berbus. Yang pertama ada trakea, saluran nafas utama. Trakea adalah saluran udara utama yang menghubungkan taring bagian tenggorokan yang berisi pita suara dengan berbus. Trakea terdiri dari cincin tulang rawan untuk menjaga kestabilan strukturnya. Yang kedua ada bronkus utama. Bronkus utama adalah cabang-cabang besar yang berasal dari trakea dan mengarah ke paru-paru. Ada bronkus kanan dan bronkus kiri yang masuk ke paru-paru kanan dan kiri. Yang ketiga ada bronkai. Bronkus utama bercabang menjadi bronkai yang terus membagi menjadi cabang-cabang yang lebih kecil. Bronkai ini termasuk memasuki berbagai bagian paru-paru. Jadi selanjutnya ada penyakit bronkus yang akan dirasakan oleh anak rumah. Penyakit yang disebabkan oleh bronkus ada 3, yaitu bronkitis, emfisema, dan asma. Yang pertama adalah bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada dinding saluran bronkus yang dapat menyebabkan produksi lendir meningkat, batuk, nyeri dan kesulitan bernafas. Bronkitis terbagi bagi 2, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Adalah emfisema. Emfisema adalah penyakit yang menyerang paru-paru dan termasuk ke dalam kelompok PPOK, yaitu penyakit paru obstruksi kronik. Yang ketiga adalah asma. Kondisi ketika saluran udara meradang, sempit dan membengkak dan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan bernafas. Terus sekarang ada sesi tanya jawab maksimal 2 ya. Baik, saya Sarah Bila Suwata, saya bertanya kepada kelompok mengenai apakah pada bronkus terdapat zat-zat yang bisa melembabkan udara sesuai dengan fungsi yang telah dijelaskan tadi? Izin saya menjawab dan menjelaskan ya. Zat-zat yang ditanya saya. Nah di sini ada yang disebut epitel lembab. Nah epitel lembab ini fungsinya untuk menghangatkan dan tentunya untuk melembabkan udara yang masuk ya. Itu terletak tepat di bawah epitel hidung. Jadi menghangatkan udara secara konveksi. Di dalam epitel pernafasan dia juga memberikan perlindungan tambahan. Yang untuk melembabkan itu disebut dengan epitel lembab. Sekian. Terima kasih. Cukup ya. Ini Satu lagi, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rejari Faida dari kelompok 1. Nah, izin bertanya kepada kelompok 5. Tadi disebutkan bahwa oksigen itu masuk terus ke bronkus. Nah, di bronkus juga ada pertukaran gas nggak sih seperti seperti O2 masuk terus CO2 keluar lewat tiga. Bertanya pertukaran oksigen di si bronkus ya guys. Iya. Tentunya pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadinya di paru-paru di bronkus ya. Nah, jadi bronkus ini fungsinya hanya untuk menghantarkan udara saja, bukan untuk terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu ya. Sekian. Terima kasih ya. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan. Bronkus adalah saluran udara yang menghubungkan bronkus dengan paru-paru. Mereka memainkan peran penting dalam pemasaran aliran udara dan menyaring partikel yang masuk ke paru-paru. Kesimpulannya, bronkus membantu menjaga fungsi pernapasan dan melindungi organ pernapasan. Bronkus jembatan udara yang menghubungkan bagian yang paru-paru menjalin peran kritis dalam daya oksigen dan menjadi harmoni pernapasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.